Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana pohon beringin, simbol kekuatan dan kehidupan abadi. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Di antara jajaran pepohonan megah yang menghiasi bumi Nusantara, ada satu sosok yang berdiri dengan keagungan yang tak tertandingi. Ia bukan sekadar sebatang pohon, melainkan sebuah monumen hidup, sebuah katedral alam yang kanopinya rindang, laksana langit hijau dan akar-akar gantungnya menjuntai ke bumi seperti pilar-pilar sebuah kuil kuno. Inilah pohon beringin, anggota agung dari genus Ficus yang namanya syarat akan makna dan mitos. Bagi banyak orang, beringin adalah simbol kekuatan, perlindungan, keadilan, dan keabadian. Sosoknya yang raksasa, yang seolah mampu menciptakan hutannya sendiri dari satu individu, telah menginspirasi kekaguman dan rasa hormat selama berabad-abad. Ia adalah pusat dari Elan Karijan, penjaga tempot-tempot keramat, dan lambang persatuan bangsa. Dalam episode kali ini, kita akan bernaung di bawah kerindangan pohon beringin untuk mengungkap kisah hidupnya yang luar biasa. Dari awal kehidupannya yang aneh sebagai parasit, perannya sebagai jantung ekosistem, hingga posisinya yang sakral dalam kebudayaan dan falsafah bangsa Indonesia. Kisah kehidupan sebatang pohon beringin seringkali tidak dimulai dari tanah, melainkan dari ketinggian kanopi hutan. Perjalanannya dimulai dari sebutir biji kecil di dalam buah ara atau fig yang manis, yang menjadi santapan lezat bagi burung, kelelawar, atau monyet. Setelah menikmati buahnya, hewan-hewan ini akan terbang dan hinggap di dahan pohon lain. Di sanalah, melalui kotoran mereka, biji beringin yang tangguh itu didepositkan di sela-sela kulit kayu atau di antara lekukan dahan sang pohon inang. Terpapar cahaya matahari dan disirami air hujan, biji itu pun berkecambah, memulai hidupnya sebagai seorang epifit. Pada tahap awal ini, ia tampak tidak berbahaya, hanya menumpang hidup dengan menyerap nutrisi dan kelembaban dari udara serta sisa-sisa organik yang terperangkap di sekitarnya. Ia tumbuh perlahan, menancapkan akar-akar kecilnya pada dahan inang sambil menumbuhkan daun-daun pertamanya, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk takdirnya yang jauh lebih dramatis dan dominan di masa depan. Setelah fase epifit yang tenang, naluri sejati beringin sebagai pohon pencekik atau strangler fig mulai mengambil alih dari dahan tinggi tempatnya bertengger. Ia mulai menurunkan akar-akar udara yang tipis dan panjang, menjuntai lurus ke bawah menuju tanah yang subur. Perjalanan akar ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun, begitu salah satu ujung akarnya berhasil menyentuh dan menembus tanah, sebuah transformasi besar terjadi. Akar tersebut dengan cepat membesar dan menebal, mulai menyedot air dan nutrisi dari dalam bumi dengan rakus. Terstimulasi oleh kesuksesan ini, beringin akan mengirimkan lebih banyak lagi akar gantung ke bawah. Akar-akar ini akan merambat, saling melilit dan menyatu di sekeliling batang pohon inangnya, membentuk jalinan kokoh yang menyerupai terali atau sangkar raksasa. Secara perlahan namun pasti, jalinan akar ini akan mencekik batang inangnya, memutus aliran nutrisi dan air. Pada saat yang sama, kanopi beringin yang tumbuh subur akan menaungi daun-daun pohon inang, merampas aksesnya terhadap sinar matahari. Akhirnya,
Sang inang yang baik hati pun mati dan membusuk, meninggalkan pohon beringin yang berdiri megah di tempatnya. Keajaiban pohon beringin yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk terus tumbuh dan meluaskan wilayahnya. Seolah-olah ia adalah pohon yang bisa berjalan. Setelah dewasa dan kokoh, ia tidak berhenti menumbuhkan akar udara. Dari cabang-cabangnya yang membentang horizontal hingga puluhan meter, ia akan terus menurunkan akar-akar gantung baru. Ketika akar-akar ini mencapai tanah, mereka akan membesar dan mengeras, berubah menjadi pilar-pilar penyangga yang kokoh, nyaris tak bisa dibedakan dari batang utamanya. Pilar-pilar baru ini tidak hanya menopang berat cabang yang sangat besar, tetapi juga berfungsi sebagai batang baru yang menyerap nutrisi dan memungkinkan kanopi untuk terus melebar ke segala arah. Proses ini memungkinkan satu pohon beringin untuk terus berekspansi tanpa batas, secara efektif menciptakan sebuah hutan kecil yang berasal dari satu individu tunggal. Pohon beringin agung di India misalnya telah menyebar hingga menutupi area seluas hampir 2 hektar dengan ribuan pilar, akar, kemampuan untuk meregenerasi diri dan menyebar. Inilah yang membuatnya menjadi simbol kuat dari kehidupan abadi. Di dalam ekosistemnya, pohon beringin memegang peranan yang sangat vital sebagai spesies kunci atau keystone species. Artinya, keberadaannya menopang kehidupan begitu banyak spesies lain. Dan jika ia hilang, seluruh ekosistem di sekitarnya bisa runtuh. Buah aranya adalah sumber makanan yang sangat penting, tidak seperti pohon buah lain yang berbuah secara musiman. Beringin dapat menghasilkan buah sepanjang tahun, menjadikannya laksana supermarket yang selalu buka bagi para satwa. Puluhan jenis burung termasuk rangkong dan julang kelelawar buah, monyet, tupai, dan bahkan babi hutan bergantung pada buah beringin sebagai sumber pangan yang andal. Lebih dari itu, struktur pohonnya yang masif dan kompleks menyediakan habitat yang tak ternilai. Kanopinya yang lebat menjadi tempat bersarang bagi burung dan tempat berlindung dari pemangsa. Rongga-rongga di dalam batang tuanya menjadi rumah bagi musang, ular, dan berbagai mamalia kecil. Jalinan akarnya yang rumit menjadi surga bagi serangga, reptil, dan amfibi. Beringin adalah sebuah kota metropolis yang ramai bagi dunia satwa. Dalam lanskap budaya Nusantara, pohon beringin menempati posisi yang sangat terhormat dan sakral. Di banyak kota dan kabupaten di Jawa alon-alon, sebagai pusat pemerintahan dan kehidupan sosial secara tradisional, ditandai dengan kehadiran sepasang pohon beringin waringin kurung yang ditanam di tengah-tengahnya. Ini bukanlah tanpa makna. Beringin melambangkan penguasa atau pemimpin yang adil dan bijaksana, yang memberikan keteduhan dan perlindungan ngayomi kepada seluruh rakyatnya. Sama seperti kanopi beringin yang memberikan naungan bagi siapa saja yang bernaung di bawahnya. Selain itu, pohon beringin yang besar dan berusia ratusan tahun seringkali dianggap keramat. Masyarakat percaya bahwa tempat-tempat seperti itu dihuni oleh roro leluhur atau entitas gaib penjaga danyang. Karena kesakralannya, pohon beringin seringkali menjadi tempat untuk meletakkan sesajen atau menjadi lokasi untuk melakukan ritual tertentu. Dalam seni pewayangan, sosok kayon atau gunungan yang melambangkan pohon kehidupan atau alam semesta juga diyakini terinspirasi dari bentuk megah pohon beringin. Pengaruh simbolis pohon beringin yang begitu kuat dalam budaya tradisional terus berlanjut hingga ke panggung politik modern Indonesia. Makna filosofisnya yang mendalam diadopsi menjadi bagian dari lambang negara. Pohon beringin secara resmi menjadi simbol untuk sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan tafsir dari lambang ini. Sangatlah indah.
Pohon beringin yang tunggal dan besar melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Sementara itu, akar-akar gantungnya yang banyak dan menjuntai dari berbagai cabang melambangkan keragaman suku, adat istiadat, dan budaya di Indonesia yang semuanya berasal dari dan bernaung di bawah satu bangsa yang sama. Kekuatan simbolis ini juga dimanfaatkan dalam dunia politik praktis. Partai Golongan Karya Golkar, salah satu partai politik besar dan bersejarah di Indonesia, menggunakan pohon beringin sebagai lambangnya. Secara efektif mengasosiasikan citra partai dengan nilai-nilai tradisional tentang perlindungan, kekuatan, dan pengayoman terhadap rakyat. Di balik penampilannya yang perkasa, pohon beringin menyimpan salah satu kisah simbiosis paling intim dan menakjubkan di dunia alam. Hubungan mutualisme wajib dengan tawon ara atau fig wasp. Bunga-bunga beringin tidak mekar di luar seperti bunga pada umumnya. Mereka tersembunyi di dalam buah aranya, yang secara teknis merupakan sebuah struktur bunga terbalik yang disebut syconium. Karena tersembunyi, penyerbukan tidak bisa dilakukan oleh angin atau lebah biasa. Beringin sepenuhnya bergantung pada satu spesies tawon ara yang sangat kecil yang telah berevolusi bersamanya selama jutaan tahun. Siklusnya luar biasa. Seekor tawon betina yang membawa serbuk sari akan memasuki buah ara melalui sebuah lubang kecil yang disebut ostiole. Di dalam ia akan menyerbuki bunga-bunga betina sekaligus meletakkan telur-telurnya di dalam bakal biji tertentu, lalu mati. Telur-telur itu menetas dan generasi tawon baru kawin di dalam buah yang sama. Tawon jantan yang tak bersayap akan membuat lubang keluar, sementara tawon betina akan merangkak keluar tubuhnya. Terlapisi oleh serbuk sari dari bunga jantan di dalam buah, siap untuk terbang mencari buah ara lain dan mengulangi siklus kehidupan yang ajaib ini. Beringin di Indonesia seringkali digunakan secara umum untuk merujuk pada berbagai jenis pohon ara berukuran besar dari genus Ficus yang memiliki karakteristik akar gantung dan sifat pencekik. Meskipun yang paling ikonik mungkin adalah Ficus benghalensis, banyak spesies lain yang juga disebut beringin seperti Ficus microcarpa beringin kimeng atau beringin Korea Ficus elastica, karet kebo, dan Ficus religiosa, pohon Bodhi, yang meskipun lebih dikenal dalam tradisi Buddhis, juga memiliki ciri khas serupa. Setiap spesies memiliki sedikit perbedaan dalam bentuk daun, ukuran buah, atau kelebatan akar gantungnya. Namun semuanya berbagi strategi hidup yang sama dan memegang peranan ekologis yang serupa karena bentuknya yang dramatis dan kemampuannya untuk menumbuhkan akar udara yang artistik. Berbagai jenis beringin ini juga sangat dihargai dalam seni hortikultura, khususnya sebagai bahan untuk bonsai. Para seniman bonsai dapat memanipulasi pertumbuhan akar gantung untuk menciptakan miniatur pohon beringin tua yang tampak agung dan penuh karakter. Pada Acornia, pohon beringin adalah sebuah warisan hidup yang melampaui definisi sederhana sebagai sebatang tumbuhan. Ia adalah sebuah keajaiban biologi dengan siklus hidupnya yang dramatis, sebuah pilar ekosistem yang menopang keanekaragaman hayati, dan sebuah simbol budaya yang mengakar kuat dalam jiwa bangsa. Ia mengajarkan kita tentang kekuatan yang berasal dari kemampuan beradaptasi, tentang kehidupan yang bisa dimulai dari tempat yang tak terduga, dan tentang keabadian yang dicapai melalui kemampuan untuk terus tumbuh, menyebar, dan memberi kehidupan bagi yang lain. Berdiri di bawah naungan beringin adalah merasakan langsung makna perlindungan, ketenangan, dan kesinambungan. Ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah, sebuah monumen alam yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, menjadikannya simbol sempurna dari kekuatan dan kehidupan
abadi. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.